Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen usaha mikro, kecil, dan menengah. Konsep UMKM. Selanjutnya, pengertian UMKM. Pengertian UMKM pada umumnya adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro. Selanjutnya, kriteria UMKM. Yang pertama, usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro. Yang pertama, 1. Jenis barang yang dijual itu tidak selalu tetap atau sama. Artinya dapat berubah kapanpun. Yang kedua, tempat usahanya juga tidak menetap. Artinya dapat berpindah tempat sewaktu-waktu. Yang ketiga, belum pernah melakukan dalam hal administrasi keuangan. Yang keempat, tetap dapat berkembang meski negara mengalami krisis ekonomi. Selanjutnya, tidak sensitif terhadap suku bunga. Selanjutnya, pemilik usaha mikro ini biasanya jujur serta ulet dan juga mau untuk dibimbing apabila menerima pendekatan yang tepat. Selanjutnya, sulit untuk mendapat bantuan kredit dari perbankan. Selanjutnya, tenaga kerja yang dimiliki tidak banyak, sekitar 1-5 orang saja, termasuk juga anggota keluarganya. Selanjutnya, usahanya yang relatif kecil. Selanjutnya, lokasi usaha itu berada di lingkungan rumah. Selanjutnya, jarang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas ekspor dan impor. Selanjutnya, manajemen usaha juga dilakukan sendiri dengan secara sederhana. Baik, yang kedua, usaha kecil. Ciri-ciri usaha kecil mempunyai sistem pembukuan. Yang kedua, sulit untuk dalam meningkatkan atau juga memperbesar skala usahanya. Yang ketiga, tidak terlibat dalam aktivitas atau kegiatan ekspor impor. Yang keempat, modal yang dimiliki jumlah terbatas. Yang kelima, pemilik usaha kecil tidak dapat membayar gaji pegawai dalam jumlah besar. Yang keenam, biaya produksi per unit lebih tinggi disebabkan karena pemilik usaha kecil ini tidak mendapat diskon pembelian seperti yang didapat dari perusahaan besar. Yang ketujuh, jenis produk yang dijual juga tidak banyak. Yang kedelapan, kurang dapat dipercaya oleh masyarakat. Usaha kecil tersebut harus berusaha. Yang ketiga, yaitu usaha menengah. Ciri-ciri usaha menengah. Yang pertama, memiliki manajemen usaha yang lebih baik dan lebih modern. Yang kedua, pernah melakukan administrasi keuangan dengan cara menerapkan sistem akuntansi secara teratur. Yang ketiga, memberikan jaminan sosial kepada para pekerja seperti jam sostek, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Yang keempat, telah mengurus segala pernyataan legalitas seperti izin tetangga, izin usaha, NPWP, izin tempat, dan lain-lain dan sebagainya. Yang kedua, kinerja UMKM di Indonesia dan kontribusinya terhadap kesempatan kerja. Peran UMKM. Peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia dilansir dari situs Bappenas. Di Indonesia, UMKM memiliki kontribusi atau peran cukup besar, yaitu yang pertama, perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Yang ketiga, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi yang pertama, sarana memeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Yang kedua, sarana mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, sarana pemasukan devisa bagi negara. Baik, next. Terdapat 3 bidang usaha mikro kecil atau UMK.
non pertanian yang usahanya menempati urutan teratas dalam perekonomian nasional, yaitu yang pertama perdagangan besar dan eceran, yang kedua penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minuman, yang ketiga industri pengolahan. Selanjutnya, liberalisasi otonomi daerah dan peluang bagi UMKM daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan. Baik, selanjutnya, otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengoptimalkan segala potensi terbaiknya, karena setiap daerah pasti memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu. Selanjutnya, 4. Permasalahan yang dihadapi UMKM. Menurut Andang, pada tahun 2007, permasalahan UMKM dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM atau basic problem. Yang kedua, permasalahan lanjutan. Yang ketiga, permasalahan antara. Menurut I Gusti pada tahun 2011, tantangan yang dihadapi UMKM dan koperasi antara lain: yang pertama, teknologi; yang kedua, sumber daya manusia atau SDM; yang ketiga, manajemen; yang keempat, permodalan; dan yang kelima, organisasi dan kelembagaan. Baik, menurut Tulus, pada tahun 2002, beberapa permasalahan yang sering dihadapi UMKM, khususnya industri kecil atau IK dan industri rumah tangga atau IRT, antara lain: yang pertama, kesulitan pemasaran; yang kedua, keterbatasan finansial; yang ketiga, keterbatasan SDM; yang keempat, masalah bahan baku; dan yang kelima, keterbatasan teknologi. Baik, lanjut. Yang kelima, bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UMKM. Selanjutnya, arah kebijaksanaan UMKM. Tujuan utama dan kebijakan UMKM adalah untuk menciptakan suatu lingkungan usaha kondusif untuk pembangunan dan peningkatan daya saing UMKM dengan cara menghilangkan semua distorsi pasar melalui deregulasi dan pengurangan beban birokrasi. Arah kebijaksanaan pengembangan UMKM di Indonesia dinyatakan secara eksplisit di dalam garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1999 sampai dengan 2004. Baik, selanjutnya, struktur pemerintah. Yang pertama, pada tingkat nasional; yang kedua, pada tingkat regional. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan tentang UMKM. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.